Waliullah itu punya kemuliaan dari Allah. Ketika kita ziarah ke makam waliullah, insya Allah kita mendapatkan karomahnya. Tetapi itu karomah orang lain. Lama-lama kalau kita hilang. Ibarat begini, ini baju, ini pemain ini baju tidak bau minyak misik. Ada minyak misik, misalkan bunga 1000 sini. Ada baju wangi karena sudah ada ya minyak wangi. Hilang minyak wanginya, berarti baju gak wangi lah. Tetapi minyak wangi tidak akan hilang, tetap aja. Nah, disinilah, itulah oleh ahli marifat, semua manusia harus seperti itu. Jadi para waliullah punya karomah kemuliaan, ketingkat kemuliaan karena apa? Dia itu diberi karomah oleh Allah karena dia ibadahnya tanpa pamrih. Hadirin para jamaah, alhamdulillah barokah dan inayah Allah, kita dipanjangkan umur. Insyaallah kita semoga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan insyaallah sudah di abang pintu ya. Udang isbat sudah menetapkan bahwa hari Selasa. Ya, kita ngikut yang taklid aja kita, karena dalam balik kita hitungan kita awam, artinya falakiyah kita awam, serahkan kepada ahli-ahlinya gitu aja. Yang penting yang kita harus siapkan adalah iman, ketawakalan, siapkan untuk ibadah, siapkan waktu kita untuk munajat kepada Allah, siapkan diri kita dan basahi lidah kita dan qalbu kita untuk dzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita usahakan, yang kita perjuangkan agar kita ini di dalam suci Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, dan penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang menekatkan dalil Al-Quran sudah menjelaskan, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Itu ulama ngambil dalil ayat itu bahwa keutamaan di bulan suci Ramadan. Kenapa ada bahasa qarib di situ? Kalau di bahasa qarib, maha dekat Allah. Jadi bukan dekat, maha dekat. Jadi kalau maha dekat, kita dekat dengan baju, Allah lebih dekat daripada baju yang dipakai kita. Begitu mananya. Kalau seandainya kita dekat, bahasa qarib itu, ini kita dekat, kalau memanahkan bahasa maha dekat, urat yang dari leher dekat dengan kita, Allah lebih dekat daripada itu. Itu maha dekat itu. Jadi dengan makhluk Allah itu lebih dekat. Makanya di bulan suci Ramadan Allah telah membukakan semua pintu surga dan pintu langit, karena semua umat lagi menuju Allah untuk pembersihan
dirinya. Disebut bulan suci Ramadan. Maka baginda Rasulullah SAW katakan Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahru umati. Ini bonus bagi kita semuanya. Pertanyakan bagaimana di dalam ayat itu ada bahasa qorib ketika kita memohon kepada Allah, jadi sering kita berdoa. Kenapa? Kan Allah maha dekat bagi orang yang memohon, bagi orang yang berdoa, bagi orang yang meminta. Ketika maha dekat, otomatis cepat dikabulkannya. Tetapi ini apa? Apalagi di bulan suci Ramadan. Kemuliaannya luar biasa. Tetapi ketika kita ada permohonan kepada Allah, tetapi begini-begini aja. Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita semuanya. Proses atau struktur atau kita melalui permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikabulkan harus punya etika, perilaku yang sopan santun kepada Allah menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek bahasa Sunda mah urang mah sok marioskeun Gusti Allah, Pak. Kita ini didorong dengan hawa nafsu, kemauan dewek, bukan kemauan Allah. Ini yang disayangkan oleh kita semuanya. Sedangkan Allah sudah menjelaskan kepada kita semuanya, baik di Al-Quran, baik semuanya di hadis, dan Allah itu akan mengabulkan semua permintaan. Itu sudah janji. Nah, harus kita yakini, karena kita umat Islam harus jangan ilmu tauhid, hafal ilmu tauhid tetapi tidak bertauhid kita. Ya. Baju punya tapi tidak pakai baju. Hafal wujud, qidam, baqa, wa asmaul husna, hafal semua. Tetapi kita tidak mewujudkan, meyakinkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, disitulah pertanyaan bagi kita semua harus direnov. Lidah iya, tetapi kalbu kita yang tolak belakang. Masa Al-Quran Allah Subhanahu wa taala akan bohong sulaya? Tidak ada. Ininya banyak keraguan di kita ketika meminta, ada bahasa dikabul atau enggak, ragu di dalam permohonan itu. Nah, maka butuh revisi kita. Ketika kita mohon, kita bekerja aja semaksimal mungkin, sebaik-baiknya kita kerja. Jangan mengingat, jangan melihat kepada burukan. Itu aja kita. Ya, karena banyak orang bekerja tidak melihat bahwa kerjanya baik atau tidak, hanya buruhannya saja yang diharapkan. Makanya di dalam tasawuf pendekatan latuk min ayyak rijakan hati liyastamala fi masyiwa. Kalau ada kastima megi ikhraz. Banyak orang beginilah, kalau kita mah ketika kita mendawamkan gini aja atau memohon, kita berdoa tidak dipendasikan di dalam qalbu, tidak ada pendasi, tidak ada kekuatan keimanan yang kokoh dan kesabaran, ketawakalan dan kepasrahan kepada Allah. Itu kuncinya. Jadi ketika kita berdoa tidak ada iman yang percaya di dalam qalbu itu, ada keraguan karena kita posisinya merasakan
ustadz lain, kiai lain, ustadz bukan, kiai bukan. Itu Pak menjadi penyebab bagi kita. Allah tidak melihat si A yang berdoa, yang memohon kiai, yang memohon misalkan orang awam, yang memohon orang ecek-ecek, tidak. Ini harus kita pahami ini. Tanya dulu berdoa terus, saya mau berdoa begini, tahu dijabah atau enggak? Itu mah jangan seperti itu. Tetap pengharapan kepada Allah 100 bahwa 1000% harus, ya. Jangan putus asa. Itu sebagian ada keputusasaan. Kok kita belum kita apa-apa udah putus asa, Pak. Bahasa itu jelek. Atau di dalam kalbu kita merasakan segini lah. Doanya juga udah pendek, nggak ada yang pendek, yang panjang. Yang dilihat itu oleh Allah prosedurnya dan sopan santunnya. Ya, prosedurnya begini. Di dalam fikih cara adab tata krama secara syariat, kita harus suci. Artinya punya wudu, pakaiannya bersih, suci kan, tempatnya, ya, itu secara syariat dan fikih itu, cara sopan lahiriah. Nah, di batiniyah kita belum pakai ulama tasawuf. Sucikan dirimu, qaslul qalbu, terbitkan qalbumu. Artinya nyalakan qalbumu supaya ada cahaya. Kalau ibaratkan kita motor harus starter dulu kalau mau berangkat. Kalau nggak di starter, mungkin kalau nggak akan nyala. Kalau kita ditumpangin nggak bakalan jalan. Itu secara tekniknya. Yang pertama adalah harus dinyalakan dulu qalbunya. Itu menurut ulama. Bersihkan dari segala kotoran, keputusasaan, keraguan di dalam qalbu kita. Buang itu. Ini masuk ke dalam tauhid. Jadi banyak yakin pantas bagi kita. Kenapa kita selalu baca Al-Quran, selalu baca ini itu di bulan suci Ramadan, begini baik gitu. Tidak ada rasakan oleh syirnya qalbu doa itu. Di waktu ini saya begini apa ya? Oh, kenapa saya begini? Itu sudah terjawab dan dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah Subhanahu wa taala karena maha segalanya, maha penuh kasih sayang, maka disebut Rahim, Qarib. Begitu, Pak. Ada yang Rahim pakai iya, itu Rahim gitu. Itu maha segalanya. Maha sayang. Kalau kita cuma sayang doang, makhluk itu. Kalau maha sayang, lebih dari segalanya. Ketika maha sayang segalanya, ketika kita meminta, misalkan di bulan suci Ramadan, misalkan kita baca surat Waqiah, kita baca sahabat, istighfar, kenapa begini-begini aja? Nah, di situ teman-teman, Allah kita meminta A, Allah menjawab, memberikan kita F. Kenapa? Ada hikmah. Apa hikmah itu? Adalah ilmu yang paling dalam bagi kita semuanya, yang tidak tahu soalnya. Insya Allah, rasa demi rasa, insya Allah, kalau kita rasakan dengan keimanan, kekuatan kita, ada keyakinan Allah mengabulkan, insya Allah terasa kenikmatan. Qalbunya, titiknya direndahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, direndam, adem baik, Pak.
disugihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pengen disugihkan. Dalam sugih itu Allah sebelum menyugihkan hartanya menyugihkan dulu qalbunya. Allah Subhanahu wa taala lebih maha segalanya. Banyak orang yang kaya gersah, banyak orang kaya tidak tenang. Karena apa? Qalbunya belum ditenangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan orang yang kaya qalbunya sudah kaya raya, ya mangsa bodoh. Tenangnya dengan harta. Nah, makanya contohnya kita begini nih. Ketika kita jalan baik motor, mobil, ada orang yang kegesek aja. Marah-marahnya luar biasa. Tetapi kalau orang sudah benar-benar dikayain oleh Allah, kalbunya diribkohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau biarin. Cuma segitu. Berarti gesekan itu lillahi ta'ala. Untuk mencoba kepada kita bahwa menguji kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah aja. Dan mulai itu terjawab doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikayakan dulu apanya? Qalbunya bersihkan. Balik kepada menyebut bulan Ramadan. Dan kalau nggak salah itu surat Asyura, ya. Kalau nggak salah saya ayat itu bahwa inti dari keutamaan Tuhan bulan Ramadan itu. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di bulan suci Ramadan lebih daripada yang bulan-bulan yang lain, diistimewakan. Makanya banyak orang-orang di bulan suci Ramadan itu itikafnya di masjid, dia ganggu. Nah, bagi kita itikaf apa di masjid apa ini cukup apa enggak untuk biaya nafkahi keluarga? Nafkah keluarga wajib, jangan meninggalkan itu. Kita mah enggak bakalan kerja nih sebulan, ya monggo kecukupan. Tetapi kami kerja aja. Tetapi kalbu kita yang iktikaf di masjid adalah seakan lahiriah. Tetapi kalbu kita iktikaf diam, hanya duduk di suatu tempat yang suci. Bagaimana? Nah, jadi di kalbu itu jangan membayangkan atau di pikiran, jangan kalbu itu diisi dengan hal-hal yang lain atau dengan makhluk. Intinya mah gini aja, mau kerja mau apa tetap kalbu mah ingat Allah aja, minimal Allah terus saja. Itulah ya. Bagaimana bisa apa enggak? Kita kan belajar, Pak. Tanpa belajar enggak bisa. Ketika kalbunya sudah bukan Allah terhadap Allah, disitulah sir kalbunya ada. Makanya kalau dibilang kalbu itu sering mengatakan yang disebut astral ya. Lebih daripada pesawat, cepatnya, penglihatannya jauh. Serokop bisa melihat terbatas, tapi kalbu tidak terbatas. Ya, serokop yang begitu, lihat contohnya tadi ya pelaki ya menggunakan alat-alat canggih, karena ketutup awal, ya seketul tebal. Tidak bisa melihat hilal. Keduanya karena derajat di mana cuma 0,8 0,7 derajat. Jadi tidak kelihatan hilal. Nah, teratas. Tetapi kalau kalbu sudah membasyirah, artinya kalbu itu sudah melihat. Ini kalau basar bedanya dengan basyirah beda, Pak. Kalau basar penglihatan mata ini. Kalau basyirah penglihatan kalbu,
Jadi kalau misalkan ini tihang, berani gak kita di tauhid tapi belum tauhid kita terkadang Pak? Ya, kita selalu misalkan di mana ada Allah, di sana, berarti kita bukan Allah di suatu tempat. Bagaimana? Sedangkan Allah itu tidak ada tempatnya. Nah, itu Allah itu di atas, di mana? Seolah-olah bukan Allah ada di atas. Makanya lihat pembicaraan di TV di mana, ya, suka begitu. Itu selalu riskan Pak, bahasa itu. Allah ada di sini, ada di sana, tapi enggak di sini, enggak di sana. Bahasanya begitu. Kalau Allah ada di sini, berarti ada di satu tempat. Kalau ada enggak ada di sini, tetapi Allah ada di sini, tapi tidak ada di sini. Bagaimana coba? Wallahu a'lam. Segitu tuh ini. Silalah. Kenapa Allah ada di sini? Kita kan dekat dengan Allah. Berarti Allah ada. Ada di sini, ada ciptaannya. Sedangkan Allah menguasai semua alam. Mengurung Pak. Jadi Allah tidak ada tempatnya, tapi kekurung Pak Allah. Begini, ini kan ruangan. Kita kumpul di sini. Iya, otomatis kita kekurung oleh ruangan. Alam itu semua begitu. Ya. Makanya di dalam tauhid, ya, ilmu tauhid ada uluhiyah itu, bahasa uluhiyah itu alam samar. Tidak ada. Waktu Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muqaddas, semuanya, ya, Sidratul Muntaha, ketika Sidratul Muntaha, ketika itu ke Jibril, disitulah berhenti. Les baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, alam samar, Pak. Nah, di kita ada, yaitu sirnya qalbu. Di qalbu itu ada sir. Sirnya itu ada Allah, tempat Allah subhanahu. Sir itu apa? Samar, Pak. Kata Allah, jangan sirnya itu tempatku. Samar itu adalah itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau samar, tentu gak tempatnya? Tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tempatnya tentu, berarti tidak samar. Nah, samar tidak tentu tempatnya. Tidak menentu. Inilah tauhid, ya, tauhid ini. Jadi bahasa qurbu qarib, ketika ulama kan dalil bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, ya, karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi taat kepada Allah, lagi beribadah, Allah lebih dekat bagi kita semua. Cuma bagaimana dengan ampunan dan rahmatnya Allah? Dapat atau tidaknya? Ini harus kita pikirkan Pak, prosesnya itu. Harus melalui prosedurnya. Ya, mudah-mudahan aja kita bulan suci Ramadan ini, apalagi kita kesananya ada Lailatul Qadar, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena apa? Pahalanya sudah ditunjukkan atau sudah dijelas-jelaskan oleh para ulama dan hadis. Juga di dalam Al-Quran Lailatul Qadar, pahala luar biasa. Ya. Tetapi kita ini harus persiapan diri kita, mencucikan hati kita dari segala bentuk kekotoran, seperti sirik, bidik,
dengki, ujub, riya, takabur itu yang najis-najis kita kotorkan dulu. Buang jauh-jauh itu. Dari suudzon tidak boleh. Kan kita orang Islam. Jadi bagi orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah, hanya percaya kepada Allah ketika kita memohon, kita curhat, semuanya pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Itu aja, harus yakini ini di dalam qalbu. Di sirnya qalbu kita jangan ada keraguan. Ini harus diperjuangkan, dipersiapkan oleh kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Bukan suci Ramadan aja, tetapi seterus-terusnya. Cuma di bulan suci Ramadan itu lebih karena bulan yang mulia. Seperti begini, di rumah bagus ibadah itu, ada tempat yang lebih bagus adalah seperti itu. Jadi ada keutamaan di bulan, ada keutamaan di tempat di masjid. Itu sebetulnya. Kalau ibadahnya sama aja apa sebetulnya? Ya sholat di rumah ya monggo. Cuma tidak mendapat kemuliaan tempat, begitu aja. Ya, jangan diperdekat. Ya. Yang harus kita pikirkan itu adalah apa? Di dalam ibadah itu tidak boleh ada memikirkan atau di dalam qalbu kita muntaqiun firmati min aqwan. Suarul aqwan itu tidak ada di kita. Ya, ketika dikir, ketika bersolat, ketika ibadah hanyalah Allah. Ya, harus kita perjuangkan. Kita belajar aja. Ya. Semua ulama belajar, harus belajar. Ketika sudah belajar menyoba terus-terusan, tapi kita tidak kesampaian, kan tinggal pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Segitulah aku mampunya. Kalau belum belajar, kamu belum belajar, udah istilahnya apa? Menyerah diri. Menyerah sebelum perang. Itu salah. Kita perang dulu terus. Belajar dulu. Mari kita sama-sama. Makanya menurut tekapan ulama, jangan lupa mengucapkan setiap waktu meninggalkan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, makanya dia dikir salat walaupun sedikit tetap aja kita dikir. Itu kunci segalanya. Satu, miftahul jannah, kuncinya surga, ittakhulnya qalbu kita, pembersihan sucikan qalbu kita, yaitu pembersihan untuk menyuci qalbu kita adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Jangan kita udah misalkan udah wirid yang lain gitu. Boleh wirid yang lebih bagus, tetapi jangan kita tinggalkan kalimat itu. Ya, kalimat itu. Jadi walaupun tiga balik lah, karena kita repot mungkin 3 balik, tapi jangan ditinggalkan. Itu satu ulama ketika orang sudah meninggalkan itu, ya begitulah kalbunya. Jadi setiap waktu di mana aja ya kalbu kita jangan lepas, harus dibasahi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mudah-mudahan dalam suci Ramadan kalbu kita juga suci, diri kita juga suci. Mari kita sama-sama untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Jangan puasa hanya nahan lapar aja, tetapi mudah-mudahan kita masuk ya kepada puasa yang khusus. Ya, kalau khawas madu ya, tetapi kita harus belajar. Adapun kita misalkan sebulan ini terkadang kita puasa awam, kadang khas, ya mudah-mudahan lah, tapi kita belajar. Kalau kita awam ya cuma nahan lapar yang membatalkan puasa, yaitu udah secara syariat ya, fikih itu.
Tetapi kalau ada puasa khusus, yaitu harus puasa lahir batin. Nah, disitulah mari kita puasa kalau kita raga dan dalwiti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan kekuatan bagi kita semuanya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, supaya kita masuk puasa kita pada khusus. Mudah-mudahan kalau khusus kan ada 3 ya, awam, khusus, khususil khusus. Itu. Jadi kalau ulama-ulama yang lain seperti yang sudah setingkatan aulia, yaitu memang puasanya khusus ya, udah nyampe. Tapi kita masih banyak puasa awam. Nah, ketika puasa awam, maka sedikit-sedikit kita untuk meningkatkan puasa kita agar masuk ke khusus. Yaitu mana? Ya puasa lahir batin lah artinya, yaitu kalbu kita ini yang susah itu ini puasa. Seperti kita nih, ada yang bilang bahwa kenapa ada di dalam tafsir ya seperti Idul Adha gitu. Di dalam surat Inna A'tayna ya, Inna A'tayna kalau salah fasoli robika wan hari itu ya. Ada memang di dalam ada pengertian ulama ketika sholat Idul Adha, sholat Idul Adha kita masjid. Kalau yang ada makan ulama-ulama tasawuf, bisikan sholat dan bunuhlah, gitulah. Sudah sholat bunuhlah, sembelihlah, lah potonglah, yaitu anjing-anjing yang ada di kita, hewan-hewan yang ada di diri kita. Apa? Nafsu. Itu boleh menurut ulama ahli sufi. Hakikatnya begitu. Ya, seperti kita naik haji. Ada ulama apa artinya jumroh? Kita membalang bahwa jumroh itu bahkan setan. Sebaiknya secara hakikiah kita harus jumroh. Apa membalang setan dari kita, mengeluarkan setan, menguatkan hawa nafsu kita dari raga kita, mengalahkan itu hakikatnya. Berkiblat, sebenarnya kiblat kita yang hakiki itu ada di diri kita. Ka'bah itu ada Ka'bah bait yang dibikin dari batu itu. Ya ceritakan Nabi Ibrahim. Bait yang hakiki itu ada di kita. Siapa? Yaitu menghadap Allah Rabbul Izzati sirinya. Harus itu. Itu secara hakiki ulama-ulama. Nah, kita harus belajar seperti itu. Ya, kata ulama, tanpa belajar tidak akan bisa semuanya. Sedikit-sedikit. Beri setiap tahun atau setiap bulan, setiap tahun kita harus melangkah tahap demi tahap. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam kitab At-Tasawuf akan ada Syekh Abdullah mengatakan, jadi pengamalan di suatu tingkah, ada juga ketika jangan keputusasaan. Ya. Ketika kita mengamalkan atau bekerja di pekerjaan itu, Allah Subhanahu wa taala rasanya tidak mengabulkan, jangan keputusasaan. Tidak boleh itu. Ya, itulah suatu pondasi atau bekal buat kita semuanya. Jadi tetap aja terus. Insya Allah besok atau lusa juga ada. Jadi kalau bahasa ulama sufi ada Allah Subhanahu wa taala itu ada kalau di permainan itu apa itu umpet hongkongan itu bahasa Sunda hongkongan sebenarnya dihongken gitu. Nah, ketika kita belajar terus-terusan dengan salik menuju Allah Subhanahu, tidak ada yang lain, hanya menuju Allah. Puasa kita mengsobodo orang lain begini-begini, tetapi kita hanya menuju Allah, pembersihan diri untuk
menuju Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nyampailah kita ke makom tajrid, antar penjemputan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rohimnya terjawab oleh kita. Terasa doa kita, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cek bahasa Sunda mah kieu boga pagawe teh. Punya pekerja begitu rajin, ya, begitu taat, begitu baik. Nah, ini mah sudah waktunya nih dikasih bonus gitu. Nah, itu sekarang orang jemput Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini harus Isra Mi'raj. Berisra adalah berjalan, ukisitsina mijnya harus naik. Kemana? Ya karena di kita ada alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam lahut inilah yang samar, alam samar, alam uluhiyah namanya. Kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Ini mungkin pengajian bukan ditutup ya, tetapi sementara waktu bulan ini karena ada suci Ramadan, mungkin tarawih akan mungkin secara rutinitas kita malam Senin dihentikan dulu, di off dulu atau ya mungkin ini. Mudah-mudahan lah kita sekali lagi berdoa dengan barokahnya setahun kita selalu diberi mau'idoh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat selalu ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sekali lagi untuk pembekalan di bulan suci Ramadan, yang pertama supaya kita lebih enak ibadahnya, yang pertama harus keimanan. Artinya jangan tinggalkan sifat keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kusrul qalbi, artinya terbitkan atau nyalakan hatimu, ya, nyalakan hatimu supaya ada sinyal, supaya kita itu terbit atau ada cahaya di dalam kalbu kita. Yang kita jangan putus asa, terus-terusan. Ya, ketika kita berdoa, ketika kita ibadah, jangan ada keputusasaan. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita harus lebih meningkatkan kualitas iman, takwaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah angkalan sebelum datang bulan suci Ramadan. Yuk, mari kita hidupkan bulan suci Ramadan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan mengganggu. Allah tidak melarang untuk kita usaha, untuk kita bekerja, tidak. Karena kita di situ ada kewajiban, yaitu menafkahkan anak, istri dan anak kita. Itu wajib, ya. Jangan begini, sama udah nggak bakalan kerja, mau diberhentiin mau apa? Jangan begitu. Ya, boleh seperti itu, tetapi kita belajar walaupun sambil kerja, tetap aja kita supaya mengingat Allah. Artinya tetap kalbu kita zikir di mana saja, walaupun sebentar kita harus ada curhatan dengan Allah Subhanahu wa taala khusus gitu Pak. Walaupun sebentar. Dalam arti kalau kita kerja misalkan dikasih waktu dhuhur jam 12, waktunya jam 1. Disitulah kita ada khusus makom atau tempat untuk menyempatkan diri untuk khalwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk riyadhah, belajar diri
mencucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggap ya. Nih, untuk pembahasan kita di bulan suci Ramadan. Yang terakhirnya, buanglah sifat-sifat kotor, sifat-sifat najis, karena yang menghambat, yang merantik kita untuk berjalan menuju Allah adalah kekotoran dan najis-najis itu. Sifat ujub, riya, takabur, maka dibuang jauh-jauh itu sifat itu. Karena ketika ada syirknya di kita, yaitu di dalam kalbu kita atau dalam ucapan kita ada sifat itu, maka kita jauh mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Siap ya? Yuk, di bulan suci Ramadan pada bertengkaran apaan ya? Di bulan suci Ramadan lebih karena satu lapar, keduanya begini. Ini kan kita tahu, kita itu puasa. Air puasa itu menahan di segalanya. Ya. Pengertian ulama-ulama fikih yaitu syariat bahwa imsak itu menahan dari segala yang membatalkan puasa. Tapi ada kaum wasafi menahan seluruh yang membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya puasa. Apa yang membatalkan puasa? Pahalanya ya kita benci orang, ketakuran, seperti itu, seperti ini. Itu yang menghalang antara kita dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maqarib, tetap dekat dengan kita, tetapi rahmat kasih sayang dan ampunannya kita tidak dapat. Itu ya. Makanya harus persiapan seperti itulah. Jadi jangan menyiapkan begini aja nih. Terkadang kita menyiapkan, aduh bagaimana usaha kita bulan puasa ini begini takut enggak begini. Itu sebetulnya kita hanya pikiran ini ke situ saja. Itu suatu menghambat, ada keputusasaan gitu di kita. Keraguan banyak, itu persoalan seperti itu. Ya, makanya hilangkanlah. Jadi dalam kalbu kita memang sifat manusiawi pasti ada, tetapi jangan disimpan di dalam kalbu menurut ulama. Artinya cukup di pikiran dan di tangan dunia itu. Sirnya kalbu adalah makom Allah Subhanahu untuk yaitu kita dengan Allah, cukup untuk kita dengan Allah. Itu ya namanya Pak, orang hayu, orang sami-sami Pak, barengan orang mah karena orang-orang awam dan biasa harus tetap belajar, apalagi di bulan suci Ramadan. Yuk yang baca bismillah, yang tadarus, yang segalanya zikir, yuk kita lakukan. Jangan doakan ini tadarus apa nih, tapi awas-awas ini, karena di kita ada setan Pak, dibawa terus-terusan di kantong, di mana di masjid ke bawah. Sarangnya setan ini Pak. Terkadang kita upload dulu itu selesai ya. Begitu. Ya teh bersama mah ke masjid terus dibawa nu karya teh. Eta lamun aya gitu kaca hayang bae Pak. Sok we. Nah, lucu ya kemarin. Ustaz alhamdulillah katanya. Apaan sih? Ya jelema nyebutkan alhamdulillah saya diberi sakit oleh Allah, tapi saya alhamdulillah tahajudnya, baca Al-Qur'annya udah tamat. Wih, alah. Itulah pamer. Jadi dia kenapa seperti itu? Itu cukup dalam ibadah itu hanya mengetahui Allah dengan kita. Selesai gitu. Ngerja aja. Ayo, ini yang makanya kalau misalkan di bulan suci Ramadan, apalagi Facebook yang ada gitu, udah sebaiknya udahlah tinggalin yang gini-gini di rumah aja. Kalau ke masjid tinggalin aja situ ya. Itu karena terus kita pengen baik. Ya mungkin orang lain bisa, kalau saya begitu. Terkadang kalau bawa HP pengen aja melihat apaan dulunya, nggak ada guna. Ya pengen aja. Nah, salah satunya seperti itu. Kita hindari sarang-sarangnya. Ya, sarang-sarangnya, maka seperti ulama-ulama muslimin itu digendur. Kenapa diharamkan ini? Tidak boleh ke makom itu, tidak boleh membawa ini, diharamkan. Karena salah satunya itu Pak, menghindari rasulnya. Sebab ada kejadian Pak ini.
Saya waktu jarah ke Gentur. Ini usul di sini, Pak. Ini ada ustadz yang benar-benar tahu nyoba tuh apa. Foto, Pak, waktu dikir itu dipoto, bukan dikir tahlil, dia dikir. Lah, pingsan orang rumah. Pingsan. Oh, masanya langsung muntah di situ. Jadi kan itu ketingkatan wali gitu. Jangan dianggap kalau karomah itu jangan main-main dengan karomah, Pak. Ya, hasil Pak itu muntah. Orangnya pingsan langsung. Nah, disitulah kita ketika kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karomah itu yuk kita untuk kemuliaan untuk mencari, bukan mencari karomah dari yang lain, tapi kita harus bikin pohon karomah, mendapat karomah. Apa? Takwa. Jadi barokah bukan bebarokahan, karomah bukan hanya karomah. Ya, ada kan bebarokahan. Barokah itu harus diciptakan, ada pohonnya. Kita adalah takwa. Seperti karomah kita, maaf, bukan kita nyetop jarah, bukan. Jadi waliullah itu punya kemuliaan dari Allah. Ketika kita ziarah ke makam waliullah, insya Allah kita mendapatkan karomahnya. Tetapi itu karomah orang lain. Lama-lama kalau kita hilang. Ibarat begini, ini baju, ini pemain ini baju tidak bau minyak misik. Ada minyak misik, misalkan bunga seribu, sini. Ada baju wangi, karena sudah ada ya minyak wangi. Hilang minyak wanginya, berarti baju gak wangi lah. Tetapi minyak wangi tidak akan hilang, tetap aja. Nah, disinilah, itulah oleh ahli marifat, semua manusia harus seperti itu. Jadi para waliullah punya karomah kemuliaan, ketingkat kemuliaan karena apa? Dia itu diberi karomah oleh Allah karena dia ibadahnya tanpa pamrih. Hanyalah dia pengen ketemu Allah, maka Allah Ta'ala memberi suatu kemuliaan. Ya Allah. Sini tahu. Jadi kita harus belajar. Nah, makanya ketika kita datang ke para waliullah, berdoa itu saya pengen seperti, bahkan lebih waliullah, pengen bisa seperti ini, gitu Pak. Di segalanya, kayaknya, ya, sugih hatinya, sugih segalanya. Para waliullah sebetulnya sugih Pak, ya, harta, ya sugih sebetulnya daripada kita. Kita mah ini pada fakir, pada miskin. Para waliullah lah, nah, sugih harta, sugih hati dia mah. Cuma kalau dia itu tidak mau dikumpulkan. Ya, kalau pengen ada lah dia. Jadi Pak, karena sudah ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, salah satu mudah-mudahan dengan pengajian ini walaupun sedikit ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menyongsong bulan suci Ramadan, Allah mencikan diri kita, ruh kita untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ruh kita untuk dibersihkan di bulan suci Ramadan. Nah, ruh kita akan naik kepada Allah, ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, maka ruh kita supaya ketemu Allah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya secara hakikiyah
memang saya cekin itu mah kalau meninggal mah sama jasad ya, tapi ruh kita kembali walaupun dia hidup. Ini tetap ruh kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ruh qudsi sultaniyah, ruh yaitu rohaniyah, ruh jismani. Ruh qudsi kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan apabila ruh qudsi kita belum kembali kepada Allah, magol di mana, kita di mana, mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dah pengajian pada malam ini, walaupun sedikit ada manfaatan dan membawa barokah bagi kita semuanya untuk pembekalan dan sucikan diri kita, sucikan kalbu kita untuk menyongsong di bulan suci Ramadan agar kita suci segalanya, suci lahir dan batin kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita sama-sama untuk tutup doa supaya barokah bagi kita semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa radiyallahu an kulli sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi la syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana binurika wa hidayatika wa ma'rifatika ya arhamar rahimin. Allahumma barikna fi razaba wa syabana wa barikna ramadana waghfir lana dunubana wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi barakati syahrul ramadan al mu'azzam bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna bi barakati syahrul ramadan bi barakati syarri istajib du'ana wa qdi hajatana min hawai dunya wal akhirah ya qadiyal hazat li hazatana min dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa nabiyil jami' syibun salin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.